Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang Allah berikan di malam hari ini, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang Allah curahkan di dalam kehidupan kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan seluruh kegiatan kita, pekerjaan kita, hari-hari kita. Ini merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Dan pada malam hari ini kita datang ke masjid, kemudian meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ini merupakan bagian dari rasa syukur kita kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita masih pada tema perbuatan atau amal perbuatan yang paling utama. Ini sudah masuk pada hadis yang ketiga. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Malik bin Yukhamir qala sami'tu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu yaqul inna akhira kalimatin faraqtu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah aw afdal qala anta muta wa lisanuka radbun min dzikrillah, yang artinya hadis ini dari Malik bin Yukhamir. Ia berkata, aku mendengar sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kalimat terakhir saat aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saat aku bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, perbuatan-perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah atau yang paling utama? Beliau menjawab, hendaklah engkau meninggal dan lisanmu dalam keadaan basah dari mengingat Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini kami sampaikan hadis riwayat Bukhari, tetapi bukan dalam kitab sahihnya. Maka kemudian dicantumkan yaitu dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad halaman 72, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban nomor 449. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sama seperti kemarin. Jadi sahabat bertanya tentang amal perbuatan yang utama atau amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, pada hadis yang ketiga ini juga sama, berbeda dengan jawaban Rasulullah yang kemarin. Jadi jawaban Nabi berbeda. Nah, tetapi sekali lagi perbedaan itu menunjukkan bahwasanya amal perbuatan manusia itu utama pada kondisi-kondisi tertentu. Tetapi semuanya mempunyai
tingkatan yang hampir sama. Meskipun kemudian ada yang yang paling utama dan seterusnya. Tetapi ketika kita melakukannya pada saat yang tepat, maka itulah amal yang paling utama yang kita kerjakan saat itu. Dan di dalam riwayat ini Rasulullah menjawab bahwasanya amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, yang utama atau yang paling utama dalam pertanyaan ini, dalam jawabannya Rasulullah menjawab yaitu zikrullah. Jadi amalan utama adalah zikrullah, mengingat Allah. Tetapi ini di sini nanti kita perlu memahami apa sih yang kemudian dimaksud dengan zikrullah. Jadi apa yang dimaksud dengan zikrullah? Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini juga menunjukkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal ketemu yang terakhir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang ditanyakan sahabat ini kepada Nabi. Nah, kan di situ inna akhira kalimatin faraqtu 'alaiha Rasulullah. Ini pertanyaan di akhir-akhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan itu kemudian dijawab kan hampir sama dengan jawabannya, seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya ajal Nabi itu sudah dekat. Maka Nabi menjawab, antamuta walisanuka radbun min dzikrillah. Ini nanti memberikan isyarat kepada kita bahwasanya perjuangan kita mempertahankan iman itu berakhir ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita ini sedang berproses memperjuangkan, mempertahankan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti setiap pekan kita mendapatkan wasiat takwa. Jadi ketika khutbah hari Jumat kita mendapatkan wasiat takwa. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu mengisyaratkan perjuangan kita mempertahankan keyakinan, mempertahankan hubungan kita dengan Allah itu sampai kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita masih panjang. Jadi sampai akhir kita akan bertemu dengan malaikat dan kemudian nyawa kita diambil. Disitulah kemudian akhir dari kita mempertahankan keyakinan kita. Baik buruknya kehidupan kita tergantung pada saat akhir kehidupan tadi. Nah, maka kemudian melatih, kemudian membiasakan diri dengan amalan-amalan Islami yang diperintahkan oleh Allah sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, inilah yang kemudian memberikan gambaran akhir kehidupan kita. Kalau orang sulit kemudian mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, meskipun ada rahmat Allah, ada ketentuan Allah yang lain, sulit rasanya kemudian dalam keadaan yang menakutkan, mencekam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika kita kaget, nah, itu apa yang keluar dari lisan kita, ya seperti itu sebenarnya gambaran kita. Kalau panjenengan kesandung, nah, jadi ya nanti pulang dari masjid disandung-sandung, ya enggak ya kalau itu sengaja. Kalau kesandung itu apa yang keluar pertama kali? Kesandung, kejepit, kemudian dikageti, kemudian ya bersin dan lain sebagainya. Yang keluar dari lisan kita apa? Itu gambaran. Maka kita mulai membiasakan diri sampai kemudian dalam kondisi tertentu yang kita ucapkan adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini disampaikan hakikat zikrullah, hakikat mengingat Allah adalah sebuah kesadaran terhadap sesuatu yang menjadi objek kesadaran itu. Kesadaran kita akan adanya Allah, kesadaran kita akan pentingnya Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, melatih kita dengan doa-doa. Itu kan hakikatnya sebenarnya adalah hubungan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah menjelang tidur, bangun tidur, dalam kondisi apapun, semua aktivitas kita dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ini ajaran yang sebenarnya luar biasa. Manusia diingatkan dengan Tuhannya di setiap kesempatan. Bahkan mohon maaf, ada salah seorang sahabat bertanya ketika Nabi menyampaikan masalah sedekah, bahwasanya di dalam setiap ruas manusia, jari manusia itu mempunyai nilai sedekahnya. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya itu juga sedekah? Rasulullah kemudian menjawab dengan kebalikannya. Apakah ketika kemudian mendatangi yang bukan miliknya atau yang haram, apakah berdosa? Iya, berdosa. Maka kemudian ketika mendatangi yang halal, maka mendapatkan pahala. Sampai seperti itu diatur. Maka kalau kita merenungi lebih dalam, ternyata masya Allah kita ini didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh kehidupan kita. Maka ini memunculkan kesadaran. Jadi kesadaran diri kita akan adanya Allah, akan adanya kebutuhan kita kepada Allah, dan kemudian kasih sayang Allah terhadap diri kita. Nah, kalau kita nanti kaitkan dengan perbuatan ihsan kan seperti itu. Nah, kemudian Profesor Quraish Shihab juga menjelaskan, zikir adalah sesuatu yang diucapkan oleh lidah, diingat oleh pikiran, dan juga diingat oleh hati. Jadi lidah ini bagian dari zikir yang terlintas dalam pikiran kita. Ketika itu kita terlintas dalam pikiran kita tentang Allah, bagian dari zikir. Kemudian yang ada di dalam hati kita, bagian dari mengingat Allah. Yang kemudian muncul dalam perbuatan kita, bagian dari zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini dikatakan zikrullah tidak hanya ucapan atau lintasan pikiran saja, tetapi segala yang ada kaitannya dengan Allah termasuk zikrullah. Dan kita kan tahu bahwasanya iman itu tidak hanya keyakinan, tidak hanya tasdiqun bil qalbi. Iman itu tidak hanya keyakinan dalam diri kita. Tidak hanya ketika kita mengingat Allah dalam diri kita. Dan juga kemudian iman tidak hanya sekedar qaulun bil lisan, ucapan. Nah, tetapi iman juga fi'lun bil arkan, ada perbuatan. Maka dari sini kita juga bisa melihat bahwasanya zikir mengingat Allah itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan seluruh anggota badan kita. Semua bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kita ingat surat Yasin, semua akan bersaksi kepada Allah. Mulut kita dikunci. Mulut kita dikunci tapi semuanya bersaksi. Kalau anggota badan kita tidak kita biasakan mengingat Allah, maka sulit nanti ketika mulut kita dikunci, kemudian mereka akan mengingatkan apa yang mereka lakukan dalam rangka hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah, karena itu hidup manusia yang sesuai dengan ketentuan agama dan menjaganya bagian dari zikrullah. Kita sholat, berjalan dari rumah ke masjid, kemudian dari masjid ini kita pulang, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belanja makanan untuk makan malam di rumah, kan untuk keluarga, itu juga bagian dari zikrullah. Kita diajarkan keluar rumah ingat Allah kan, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
Ketika kemudian kita bercermin juga diingatkan kepada Allah bahwasanya yang kita kenakan, kemudian yang kita pakai untuk bersisir, yang kemudian kita pakai untuk membaguskan diri kita ketika kita akan bertemu dengan orang lain, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Ya. Ini hakikat zikir atau mengingat Allah. Artinya seluruh aktivitas kita ketika kita kaitkan dengan Allah, maka itu bagian dari zikrullah. Panjenengan kerja di tempat kerja, kemudian disiplin, kemudian mengerjakan dengan baik dan lain sebagainya, dengan tuntas, kemudian semua berjalan dengan lancar. Niatnya ibadah itu zikrullah. Maka cangkupan dari mengingat Allah itu begitu luas, sehingga jangan sampai salah lisan kita di saat banyak menyebut nama Allah, tetapi anggota badan kita tidak, kan seakan-akan bertentangan itu. Setiap saat kita mengucapkan kalimat tahlil, tahmid, tasbih, kemudian takbir, tetapi kemudian anggota badan kita tidak, maka ini juga lisan kita dengan anggota badan seakan-akan bertentangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zikrullah, mengingat Allah dengan lisan misalnya, itu sesuatu yang mudah. Dulu pernah kita bahas, Rasulullah menyampaikan kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'indar rahman. Dua kalimat yang mudah diucapkan melalui lisan, kemudian berat timbangannya di hadapan Allah yang Maha Rahman, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ringan, kadang-kadang kita juga berat. Tapi Rasulullah sampaikan dua kalimat ini ringan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tasbih itu mudah, tetapi kadang-kadang kalau tidak dibiasakan, tidak kita penjiwaan yang tidak ada, juga sulit. Itu kan kembali kepada pembiasaan. Oleh karena itu Allah mengetahui kondisi kita hambanya ini. Manusia itu kalau kemudian hanya dilepas, kemudian dianjurkan sehingga menimbulkan kesadaran, sulit. Kita ini kadang-kadang disuruh melakukan apapun atas dasar kesadaran, itu kadang-kadang sulit. Maka kemudian Allah perintahkan, maka kemudian dibuat aturan, maka kemudian dibuat undang-undang, maka dibuat kemudian hukuman. Kan seperti itu. Misalnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, aturan lalu lintas, ya harusnya kita tahu kondisi rame, kemudian bisa gantian belok kanan belok kiri. Ternyata sulit. Maka kemudian dibuat aturan, dipaksa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Sama dengan zikrullah. Ini kebutuhan kita, ingat Allah itu sebenarnya kebutuhan. Tetapi kadang-kadang kesadaran ini sulit muncul, maka kemudian Allah perintahkan. Dalam poin yang kedua, berzikir itu Allah perintahkan. Fadhkuruni, ingatlah aku, zikirlah kepadaku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini berzikir, contoh paling mudah memang zikir lisan. Itu hakikatnya kita mengikuti perintah Allah. Kita sudah patuh kepada Allah dalam zikir lisan itu. Kan luar biasa ini. Jadi ini sama dengan kepatuhan kita melaksanakan sholat, sama dengan kepatuhan kita di saat kita berpuasa, kan sama-sama perintah. Coba kemudian kalau nggak ada perintah, ya mungkin sulit. Manusia kita ini kalau dianjurkan sholat, dianjurkan puasa, nggak ada hukuman tidak sholat, kemudian tidak ada hukuman tidak puasa, mungkin tidak melakukan itu. Maka kemudian Allah perintahkan fadhkuruni. Dan manusia dan kita ini senang kalau kita melakukan sesuatu kemudian diberi hadiah, kemudian Allah hargai usaha kita. Maka fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku. Dengan engkau mengingat diriku,
azkurkum, aku mengingat diri kalian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di saat kita ingat Allah, di saat kita berzikir, maka hakikatnya kita telah mengundang Allah di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi kita sangat butuh Allah, disitulah kemudian Allah memberikan kuasanya terhadap diri kita. Kalau dalam riwayat, dalam hadis itu kan, ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di saat engkau mendapatkan banyak kebaikan, maka di saat sulit Allah akan mengingat dirimu. Bagaimana kemudian Allah akan ingat kita? Kita nggak pernah ingat Allah. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kan orang yang kita cintai sering kemudian kita ucapkan. Suami yang cinta sama istrinya itu akan cerita istrinya seperti apa. Kemudian akan cerita anaknya seperti apa. Apalagi yang kakek yang sudah punya cucu, kemana-mana dia cerita tentang cucunya. Kenapa cerita? Dia senang, dia cinta dengan cucunya tadi. Nah, sama, meskipun hubungan kita dengan Allah tidak bisa kemudian letterlock seperti itu. Kalau kita tidak ingat Allah, Allah nggak ingat kita sama sekali, ya tidak. Kita tidak ingat Allah pun Allah ingat kita. Contohnya kita diberikan banyak fasilitas kehidupan ini. Nah, itu Allah ingat kita. Cuma dalam kondisi-kondisi tertentu bagaimana kemudian Allah ingat kita, maka kuncinya adalah fadhkuruni, ingatlah Allah. Nah, bagaimana kapan saja kita ingat Allah? Di sini dalam surat Ali Imran Allah sampaikan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita ingat Allah di saat qiyam, berdiri. Berdiri ini hakikatnya adalah di saat kita beraktivitas, di saat kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Ingat Allah tidak? Kalau ingat Allah, nggak berani itu kemudian mengambil yang bukan haknya. Kemudian tidak berani kemudian melakukan kezoliman, kemudian melakukan penipuan dan lain sebagainya. Karena ingat Allah. Itu dalam keadaan berdiri di saat kita beraktivitas. Dan ini sangat dominan dalam kehidupan kita. Kemudian waqu'u, dan di saat kita sedang duduk, berhenti sebentar di saat kita bekerja. Kan orang kerja itu enggak kerja terus, ada perlu rehat. Nah, saat rehat ingat Allah tidak? Maka di saat rehat istirahat kerja kan waktu sholat. Maka menarik ketika Rasulullah itu memerintahkan Bilal untuk azan. Bukan Bilal azan dong, bukan. Tapi Rasulullah pernah menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, istirahatkan jiwa-jiwa kami, hati-hati kami, kemudian jiwa raga kami dengan salat. Jeda waktu kemudian diperuntukkan untuk Allah. Nah, kemudian wa ala junubihim. Saat kerja ingat Allah, saat istirahat sebentar ingat Allah. Kemudian di saat kita terlelap pun, sedang membaringkan, mengistirahatkan dalam waktu yang panjang, kita juga ingat Allah. Karena kita tidak tahu apakah di saat tidur itu kemudian tidur untuk bangun lagi, apakah kemudian selamanya. Maka kalau kita renungi doa mau tidur dan bangun tidur kan hakikatnya itu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana. Yang telah kami bersyukur ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami lagi sehingga kami bisa beribadah. Nah, ini kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini ini contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingat kepada hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini pengulangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku. Ana inda dhanni abdi bi. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu perkumpulan atau di dalam sebuah jamaah, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Nah, ini salah satu keutamaan dari mengingat Allah. Sendiri ya ingat Allah. Bareng-bareng ingat Allah.
Saat bareng-bareng ingat Allah bisa nangis. Nah, di saat sendiri bisa nangis atau tidak? Nah, kan gitu. Meskipun ya kondisi orang berbeda-beda, tetapi mari Bapak Ibu sekalian kita bangun kesadaran mengingat Allah ini dalam kehidupan kita. Karena hal seperti ini bisa masuk dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Profesi kita apapun, pekerjaan kita apa, dimanapun saja kita berada, hubungan kita dengan Allah ya dilihat dari zikrullah tadi. Ingat kita kepada Allah atau tidak. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang pasti orang yang beriman ketika menggantungkan kehidupannya kepada Allah, semuanya menyadari bahwasanya apa yang sudah Allah putuskan dalam diri kita itu adalah kebaikan, maka kemudian kita akan merasakan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Baik mengingat Allah dengan zikir, karena ini kalau dalam bukunya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyampaikan kadang orang sakit itu kita bersegera untuk menyembuhkan sakit fisik kita. Saya tadi siang mata saya semakin merah, udah akhirnya mampir apotek, beli obat, tetes, kemudian minum. Itu cepat Pak, karena kita tidak ingin rasa sakit itu semakin sakit kemudian mengganggu. Tapi apakah kemudian kita pernah berpikir di saat jiwa kita sakit segera kemudian kita obati? Orang sakit kadang-kadang memang yang disembuhkan fisiknya, tapi lupa bahwasanya boleh jadi dia sakit meskipun yang terkena fisiknya, tetapi sebabnya adalah sakit jiwanya yang sakit yang sebenarnya juga perlu diobati. Maka kenapa orang sakit itu perlu didampingi? Kenapa kemudian ketika sakit perlu dijenguk? Jenguk itu bagian dari mengingatkan kepada Allah, kan memberikan ketenangan. Yang disembuhkan ketika kita menjenguk orang sakit apa? Fisiknya kita nggak bisa menyembuhkan. Orang misalnya patah tulang, kemudian kita datang menjenguk, tiba-tiba kemudian tulangnya gabung lagi cepat, enggak. Tapi yang kita sembuhkan itu jiwanya, yang kita bahagiakan jiwanya, yang kita tenangkan adalah jiwanya. Nah ini, dan itu salah satunya yang begitu berpengaruh adalah zikrullah. Kenapa kemudian juga di pesantren Suryalaya ya, orang yang itu sakit fisik itu, kecanduan narkoba dan lain sebagainya, salah satu bentuk terapinya adalah zikrullah. Meskipun kemudian dari zikir lisan diharapkan kemudian mempengaruhi kehidupannya, hubungan dia dengan Allah semakin baik. Maka di sini monggo mari kita jalankan apa yang sudah Allah perintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar kita mendapatkan ketenangan di saat kita menjalin harmonisasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau masih ada waktu, ada pertanyaan atau tambahan dipersilahkan. Wallahu a'lam. Oke, monggo. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu salah satu pesan Sunan, ada yang mengatakan Sunan Kalijogo atau Sunan siapa itu. Jadi wong kang soleh kumpulan. Kita sendiri itu nggak bisa Pak hidup sendiri Pak. Siapa yang menguatkan? Ya saudara-saudara kita seiman. Itu pengaruhnya begitu luar biasa. Kita hidup sendiri
mungkin kita bisa sholat malam, bisa zikir, bisa baca Quran dan lain sebagainya, tapi tekanan hidup itu membutuhkan kita pada orang lain. Maka salah satu mempertahankan keimanan, itu kita berkumpul dengan orang soleh. Siapa orang soleh? Ya saudara-saudari kita seiman ini. Dalam satu jamaah kita sholat berjamaah, kemudian dalam aktivitas kita yang baik, itu menguatkan kita. Dan jiwa kita, diri kita kuat bukan di saat kita sendiri dan bukan di saat kita melakukan aktivitas itu sendiri. Tapi Allah menguatkan kita ketika kita bersosialisasi dan kemudian memperjuangkan agama ini. Maka tasbitnya Allah, Allah menguatkan jiwa orang yang beriman di saat kita memperjuangkan keyakinan ini. Kan di dalam Al-Qur'an, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan kemudian menguatkan keyakinanmu. Bagaimana kemudian keyakinan jiwa kita kuat di saat kita menolong agama Allah? Ada dulu beberapa tahun yang lalu ada yang mengatakan ini syubhat Pak, luar biasa. Ada yang mengatakan gini, Allah itu nggak perlu ditolong, Allah maha kuat, Allah maha kuasa, Allah tidak perlu ditolong, bahkan kita yang membutuhkan pertolongan Allah. Itu benar. Tetapi kemudian bagaimana kita menolong Allah? Yaitu kita menolong agamanya Allah. Seperti itu. Itu kalau kemudian kita telan mentah-mentah ya, oh iya ya, berarti kita nggak usah menolong Allah. Kita menolong Allah dengan menolong ajarannya, dengan menjalankan aturannya. Maka di saat seperti itu Allah menguatkan jiwa kita. Jadi Allah menguatkan jiwa kita bukan di saat sendiri, tapi di saat kita beraktivitas. Maka semakin kita banyak berkumpul dengan orang-orang soleh itu kuat itu. Secara kejiwaan itu kita kuat. Ada yang mendatangi, ada yang kemudian ngobrol, kemudian saling mengunjungi satu dengan yang lain, itu bagian dari menguatkan jiwa kita. Maka kemudian nanti itu akan luas pembahasannya di saat kesulitan ekonomi datang, meskipun tidak bisa membantu secara keseluruhan. Di saat ada kesulitan atau problem keluarga, ada yang memberikan solusi. Kan di antara hak saudara itu kan idzastan sohaka fansah. Apabila ada yang minta nasihat, nasihati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada saudara kita minta nasihat secara langsung bahasanya atau tidak langsung, nasihati. Jangan kemudian ada yang minta nasihati, wah saya nggak pantas lah ngasih nasihat, saya ini apalah. Jangan. Mungkin saat itu memang saudara kita butuh nasihat kita. Sedikit yang kita sampaikan, wah itu sebenarnya pengaruhnya luar biasa. Hubungannya di sana. Bagaimana menguatkan? Ya kumpul dengan orang soleh. Kemudian jangan sampai turun dari kewajiban kita. Kita ini kadang-kadang kalau habis ngaji, wah kita kenceng itu, ibadahnya kuat, sunah-sunahnya kita kerjakan. Tapi kata Rasulullah nanti akan sampai juga di antara amal yang terbaik adalah yang konsisten, kemudian berkelanjutan meskipun sedikit. Jangan sampai diborong kabeh, pas capek tinggal kabeh. Maka ya itu konsisten sama tadi berkumpul dengan orang-orang baik. Rasulullah juga menyampaikan cerminan dirimu adalah saudaramu. Kalau kita salah teman, maka kemudian yang kena kita. Sebaik apapun kita, kalau teman dekat kita itu nun sewu yang kurang baik, pas kemudian dia kena masalah, yang kena siapa? Kita juga kena interogasi. Bukan berarti kemudian tidak boleh berteman dengan yang tidak baik, tidak. Tetapi menempatkan diri dengan siapa kita berkawan, itu bagian dari keselamatan. Wallahu a'lam. Jih, Pak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, jadi ini memberikan motivasi kepada kita. Kita ini di satu sisi itu kita mendapatkan ilmu dari orang lain, kemudian kita berusaha mengamalkan. Di sisi lain, ilmu yang sudah kita amalkan kemudian kita berikan, kita contohkan kepada orang lain. Karena apa? Karena boleh jadi orang yang mendengar itu dia lebih khusyuk, lebih baik, lebih tekun dari orang yang menyampaikan. Karena pelajaran itu atau hikmah itu bisa didapatkan oleh siapa saja. Nah, kemudian, ini secara umum seperti itu. Jadi secara umum seperti itu memang kita yakinlah guru-guru kita ini orang-orang yang baik semua. Tetapi yang disampaikan kepada kita, misal ada yang kurang, ada yang tidak sesuai dengan pemahaman kita sebelumnya, mari kemudian kita pilih, kita cerna dengan baik. Jadi ada sebuah ungkapan, unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihat apa yang dikatakan dan kemudian jangan melihat orang yang mengatakan. Satu sisi ungkapan itu benar, tapi di sisi lain jangan kemudian membenarkan yang penting yang diucapkan, karena orang juga melihat apa yang dikerjakan. Jadi orang melihat apa yang dikerjakan orang yang mengatakan itu. Kan ada seorang perawi hadis itu pernah begini. Dia melihat, dia punya guru. Ilmunya dia ambil, dia berguru. Suatu saat dia melihat gurunya ini masuk rumah, Pak, ngetuk rumahnya, Pak. Ngetuk rumahnya tuh gedor-gedor, Pak. Padahal sebelumnya dia mendapatkan pelajaran dari gurunya itu hadis tentang bagaimana tidak boleh ngageti, kemudian adab masuk rumah segala macam. Hanya karena melihat seperti itu, akhirnya dia mengatakan gini, mulai hari ini saya tidak akan meriwayatkan hadis dari orang itu, dari guru itu. Tapi dia masih ngaji, masih belajar. Tapi tidak pernah dia riwayatkan hadis yang dia dapatkan dari gurunya tadi. Nah, ini maka satu sisi apa yang kita dengarkan, kemudian juga satu sisi apa yang kemudian kita lihat. Kita berusaha untuk memperbaiki diri dan juga memperbaiki orang-orang yang ada di sekeliling kita. Wallahu a'lam. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan kemudian memberikan keistiqomahan di dalam kita menjalani kehidupan ini dan tentunya menjadi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.